Shalom. Sekali lagi shalom. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Apapun keadaan kita hari ini, tapi kita bersyukur boleh ada di tempat ini. Kita percaya bahwa hari ini kita datang ke gereja bukan hanya rutinitas, tapi kita datang kepada Tuhan yang sudah memberikan hari demi hari yang luar biasa. Amin. Dan kita mau meninggikan, mau memuji namanya, mau mendengarkan firman-Nya hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih karena hari yang baru yang boleh Kau jadikan untuk kami Tuhan. Sehingga Engkau juga yang memilih kami boleh ada di tempat ini pribadi lepas pribadi. Apapun Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan kami bawa kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Kami mau tetap meninggikan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Melalui setiap puji-pujian kami, setiap nyanyian kami Tuhan. Kami mau juga Tuhan Yesus membuka hati kami Tuhan. Membuka kuping kami Tuhan mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar Tuhan apa yang kami naikkan ini Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Karena nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Nama-Mu yang dimuliakan di tempat ini. Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami. Berikan sukacita dan menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan oh Yesus, biarlah manis Kau dengar. Tuhan, manis Kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka. Yang ku renungkan setiap waktu, oh biarlah pujian dan pengagungan kepadamu, oh biarlah manis Kau dengar. Tuhan, manis Kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari angkat tanganmu, mari naikkan suaramu. Inilah yang ku setiap waktu, dan pengagungan kepadamu, oh biar manis Kau dengar Tuhan. Ku
Sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kuasa bagi kami. Haleluya. Mari semua boleh bertepuk tangan. Yang percaya ada sukacita di tempat ini karena Tuhan yang memberikan kuasa itu buat kita. Mari semuanya katakan, diberi kuasa Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nyanyikan, sungguh besar kau Tuhanku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayap. Terpujilah Raja segala raja, amin. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku, pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku. Dengan imanmu katakan, bila Allah. Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saudara, saya percaya apapun keadaan kita sekarang, apapun itu, mau rasanya lagi nggak enak atau mungkin lagi ada diagnosa yang tidak baik dari dokter, tapi kita percaya bahwa bila Allah ada bersamaku, siapa yang jadi lawanku? Amin. Siapa yang percaya bila Allah ada bersama-sama dengan kita bisa melakukan semuanya. Amin. Kita katakan sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi. Katakan dengan lantang, bilang, bila Allah, amin. Bila Allah ada, bila Allah ada. Sekali lagi, katakan, bila Allah ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi, amin, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin Tuhan. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus dia
kekuatan, hadapi segala. Amin. Tak pernah ku ragu, karena Yang besar setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam kuasa-Nya kasih-Nya di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya, dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya benar. Haleluya, haleluya. Boleh bersilakan duduk. Kita percaya ada kemenangan di dalam Tuhan kita, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu Tuhan yang akan menyegarkan Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami. Karena itu kami mau naikkan terus Tuhan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Angan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan Tuhan, di setiap langkah ku percaya. Mari nyanyikan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolonganku di tempat
Mari angkat tanganmu. Aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, kami sembah Kau Tuhan, Rajaku. Mari naikkan syukurmu. Mari boleh ambil waktu untuk berkata bersyukur buat setiap kehidupan yang Kau berikan. Kami percaya juga Tuhan bahwa di tengah badai sekalipun Tuhan, kami tahu Kau ada, Kau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami mau meninggikan Engkau atas segala-galanya, hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan. Oh, haleluya, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, senang sekali bahwa kita sudah tiba tinggal beberapa hari lagi ke tanggal 24 dan 25 yang merupakan puncak dari perayaan kita Natal di gereja kita, dan kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita memiliki atau mendengarkan banyak sekali pesan Natal yang disampaikan ya di berbagai bidang pelayanan kita. Dan kita percaya bahwa di dalam berbagai pesan-pesan yang disampaikan kepada kita, kita telah menerima begitu banyak perkataan-perkataan dan juga pesan-pesan Allah yang diberikan kepada kita. Dan saya yakin bahwa apa saja yang Tuhan berikan kepada kita itu meaningful, ya, sangat berguna bagi kita dan akan menuntun hidup saudara dan saya dalam perjalanan kita, ya, setiap hari, bahkan di hari depan kita. Saudara-saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan bagi kita semua yang menjadi perhatian kita kali ini adalah tentang Yusuf. Yusuf adalah satu pribadi yang boleh dibilang memang dia berada di pusat dari percakapan tentang Natal, tetapi tidak terlalu banyak mendapatkan perhatian oleh karena Maria, biasanya Maria, Yesus, Majus, Herodes, lalu siapa lagi yang menjadi para gembala yang menjadi perhatian, ya, para malaikat. Banyak sekali dikhotbahkan, tetapi khusus Yusuf barangkali masih agak jarang orang khotbahkan. Mengapa? Bisa jadi oleh karena datanya di dalam Alkitab yang mungkin dibilang agak kurang, tapi juga barangkali untuk mengangkat topik itu dibutuhkan penelitian yang cukup untuk sampai kepada topik yang betul-betul mengulas tentang kehidupan Yusuf. Paling tidak percakapan tentang Yusuf itu mengambil tema tentang kesederhanaan orang yang sederhana yang dipakai oleh Tuhan, dan itulah juga yang akan saya sampaikan bagi kita semua. Yusuf adalah pribadi yang sederhana yang dipakai oleh Tuhan, dan God use simple person, ya, ordinary person untuk mengerjakan yang extraordinary. Hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah melalui orang-orang yang sederhana. Saya bacakan dulu Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 21 yang berkata begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum,
ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Nah, fokus kita sebenarnya diambil dari ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksudnya adalah dia mempertimbangkan untuk mengambil jalan keluar bagi keadaan yang sebenarnya mengejutkan dia, oleh karena ternyata Maria dalam keadaan mengandung saat itu, yaitu bayi Yesus. Masalahnya adalah dia merasa dia bukan pelakunya. Dan kalau dia bukan pelakunya, lalu haruskah dia menjadi ayah dari anak yang dikandung di dalam diri Maria yang bagi dia tidak jelas? Sampai kemudian malaikat menghadang dia di dalam mimpi dan kemudian menyatakan bahwa Yusuf jangan lakukan itu, oleh karena anak yang di dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus. Yang artinya bahwa inseminasinya dikerjakan secara ilahi dan akan dilahirkan dengan cara yang ilahi, luar biasa. Dan juga Yusuf akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya ada pekerjaan yang besar yang akan dikerjakan kalau Yusuf mau memikul apa yang disuruhkan oleh Tuhan. Apa yang disuruhkan oleh Tuhan? Disuruhkan adalah bahwa dia harus berani memikul tanggung jawab tersebut, yaitu untuk menerima Maria dan melanjutkan proses perkawinan itu sampai kemudian menerima kenyataan itu. Nah, saudara-saudara, dimulai dari konteks Yusuf itu sebagai seorang yang sederhana, seorang dengan pekerjaan yang mungkin orang katakan bahwa kalau kita bicara mengenai kasta, kasta itu kasta yang rendah, mungkin mereka yang bekerja sebagai tukang kayu. Mungkin orang mengatakan bahwa ada beberapa kelas kasta yang rendah untuk pekerjaan di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu, termasuk orang yang disebut dengan tukang kayu atau mungkin para gembala. Nah, mereka yang berada di dalam level seperti ini, saudara-saudara, yang kemudian dipilih oleh Tuhan untuk berada di dalam role yang kritikal, yang penting sekali dalam rencana redemptifnya Allah untuk menebus dosa manusia. Saudara-saudara bisa bayangkan bahwa Yusuf, seorang yang sederhana, akhirnya masuk di dalam program ilahi itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan bisa bayangkan gak bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengatakan bahwa kita istimewa. Saudara dan saya bukan orang yang istimewa. Siapa kita, kata Paulus, sebelum kita mengenal Tuhan, siapa kita? Kita bukan orang-orang yang istimewa. Dan kalau kita bukan orang yang istimewa, kita tidak bisa mengangkat diri kita dan menganggap diri kita itu penting. Dan karena kita bukan orang yang dulunya adalah orang yang begitu penting, yang dibawa kepada Tuhan dan kemudian kita menjadi orang penting dalam kerajaan Allah, enggak. Tapi kita orang biasa yang kemudian diangkat menjadi orang yang penting barangkali dalam kerajaan Allah. Gimana pun, yang diperlukan di sini adalah bahwa Yusuf seorang yang humble character, seorang yang rendah hati yang kemudian dipakai oleh Allah. Allah seringkali memakai orang-orang yang sederhana untuk accomplish, untuk menyelesaikan extraordinary purposes, tujuan-tujuan yang extraordinary, terlepas daripada status mereka dan background mereka. Artinya, saudara, saya tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan atau kita tidak bisa menganggap remeh tentang background orang. Background orang itu boleh dibilang Allah bisa mengubah apa yang tadinya sederhana, sangat tidak diduga, kemudian dipakai oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu. Saya bukan orang yang dulunya mungkin terbayang bahwa bisa berada di dalam posisi saat ini dan hari ini. Saya bukanlah orang yang merancang hidup saya seperti itu, kalau bukan tangan Tuhan yang bawa kita dan angkat kita sampai tiba hari ini. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu siapa kita sebenarnya,
dengan membandingkan dulu kita siapa dan apa kita sekarang ini. Dari status dan background kita, kita sadar bahwa sebenarnya kita orang biasa yang dipakai oleh Allah, ya. Dan saudara-saudara tahukah bahwa Allah sebenarnya menilai dari kesetiaan kita, our faithfulness, ya, dan juga obedience, kita punya ketaatan. Kalau kita mau mengingat saudara-saudara perjalanan hidup kita itu terancang sedemikian rupa, dimulai dari kesetiaan kita kepada Tuhan, ya. Dari kesetiaan itulah kemudian Tuhan melihat kita dan Dia mempercayakan lebih banyak tugas dan pelayanan. Dia memperbanyak kita dengan berbagai kemampuan dan karunia, kepercayaan. Dan dari your faithfulness, kemudian Dia memberikan kepadamu juga posisi kepercayaan, kedudukan, dan juga semua yang dirancangkan oleh Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang sama sekali di luar dari dugaan saudara. Berkat ketaatanmu, berkat kesungguhanmu di dalam Tuhan, semua itu kemudian mendatangkan berkat bagi kita, bukan? Dan saudara-saudara, jadi bukan kualifikasi dunia kita, bukan kualifikasi saudara dan saya, bukan karena saudara-saudara dan saya memiliki pendidikan yang tinggi, ya, atau kita memiliki kekayaan yang besar, maka kita kemudian otomatis kita memiliki kepercayaan dari Allah. Tidak juga, ya, sebab Allah ternyata memakai orang yang sederhana seperti Yusuf. Dan God doesn't look for human greatness. Allah tidak mencari kehebatan manusia gitu, karena pada dasarnya bukan soal kehebatan manusia, tapi your availability, kemauan saudara untuk berada di dalam posisi untuk available, di mana saudara-saudara punya iman, saudara punya ketaatan yang menunjukkan di hadapan Allah bahwa saudara bersedia untuk dipakai oleh Allah. Itulah yang menjadikan kita pada hari ini menjadi orang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Yusuf juga kondisinya sama. Dan saya berdoa agar kita semua menyadari bahwa untuk dipakai oleh Allah, your worldly qualifications, bukan berarti saudara punya pendidikan tidak berguna, bukan. Tetapi saudara jangan andalkan itu, karena yang lebih tinggi daripada itu di hadapan Allah adalah iman dan ketaatanmu. Kalau iman saudara dan saudara taat kepada Tuhan, Yusuf dipakai oleh Allah. Yusuf dalam hal ini Yusuf dari papa bumi Yesus, dan juga Daud saudara lihat dipakai oleh Allah dari seorang gembala yang sederhana. Kemudian Petrus juga orang yang sederhana, yang pendidikan rendah, tapi dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi, God doesn't look for human greatness. He looks for availability. Dia mencari orang-orang yang bersedia mengatakan, yes Lord, ya Tuhan, aku bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Tunjukkan imanmu, tunjukkan ketaatanmu kepada Allah. Begitulah caranya kita menunjukkan bahwa kita available, kita mau dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, itu trusting God's plan gitu. Jadi kita betul-betul percaya dengan rencana Tuhan, walaupun sebenarnya kita belum tahu lengkap begitu, ya, belum tahu. Yusuf juga tidak tahu. Saudara-saudara bisa bayangkan nggak bahwa pada waktu Yusuf diceritakan bahwa Yusuf terima, ya, jangan kau batalkan rencanamu untuk menikahi atau mengawini Maria, jangan kau batalkan itu, sebab anak yang ada di dalam kandungan Maria berasal dari Roh Kudus. Apa wujudnya nanti ke depan, risiko yang harus dihadapi dan semuanya itu masih buta bagi Yusuf, tapi diperlukan langkah iman, diperlukan kepercayaan yang penuh, walaupun dia tidak melihat gitu wujud penuhnya, itu risiko terbesar yang harus dihadapi itu dia nggak tahu, ya. Saudara, dia pikul itu semua, dia ambil itu semua. Ya, walaupun saudara mungkin tidak ngerti seluruh gambaran yang lengkapnya bagaimana, tetapi untuk percaya kepada Tuhan terlepas daripada semua keterbatasannya. Saudara-saudara, itulah yang membuat saya katakan bahwa gambaran daripada kerendah hatian dari Yusuf. Yusuf adalah orang yang rendah hati, dan Yusuf adalah orang yang mau percaya kepada Tuhan walaupun dia tidak mendapatkan gambaran yang lengkap. Dia tidak memiliki, sekali lagi, keyakinan diri yang didasarkan kepada kekayaan, didasarkan kepada pengaruh, didasarkan kepada kecerdasan, kelengkapan semuanya, enggak, ya. Tapi dia bisa menaati Allah, ya, tantangan yang Allah berikan kepadanya, terlepas dari semua tantangan yang harus dia hadapin. Dia taat, dia jalankan semua itu. Dan saudara lihat bahwa kalau kita bersandar kepada Tuhan, ya, maka Tuhan tidak segan-segan, betul-betul dia akan tempatkan kita berada di dalam posisi pelayanan yang sangat berpengaruh, yang tidak pernah terbayangkan bahwa Yusuf
adalah ayah buminya Yesus. Ya, saudara-saudara, sekali lagi kita kan selalu fokusnya kepada Maria, ya, ibu Yesus. Tetapi saudara-saudara, Yusuf adalah papa buminya Yesus kan. Jadi untuk mendapatkan posisi seperti Yusuf, berapa orang pria yang akan berusaha untuk mendapatkan posisi untuk menjadi ayah bumi dari Yesus? Berapa banyak? Berapa banyak kalau dari antara kita pada hari ini yang mendapatkan kesempatan itu akan berlomba-lomba untuk berada di dalam posisi seperti Yusuf? Mungkin kita semua akan berlomba-lomba karena kita pingin, tetapi saudara saya tidak mendapatkan kesempatan itu. Yang dapat kesempatan adalah siapa? Yusuf. Siapa dia? Dia adalah seorang tukang kayu, seorang yang sangat sederhana, tetapi he was available. Dia adalah orang yang menjawab tantangan Tuhan dan dia bersedia untuk menerima tantangan itu, walaupun dia tidak memiliki gambaran yang penuh. Dia tidak tahu risiko yang terbesarnya. Kita barangkali dengan pikiran kita dewasa ini, kita sudah menghitung segalanya. Mungkin kalau kita dihadapkan peristiwa kita sama dengan Yusuf, bisa jadi mungkin kita akan berkata, I'm sorry Lord, maaf Tuhan, mungkin saya nggak bisa. Saudara-saudara, tapi Yusuf bisa. Itu sebabnya Allah menunjukkan kuasanya untuk menolong Yusuf, bukan? Allah menunjukkan kuasanya untuk menuntun Yusuf, sehingga ya, dia adalah papa buminya Yesus. Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang barangkali setiap kita banyak atau mungkin pernah mendengarkan. Saudara-saudara tahu orang yang bernama Howard Schultz, ya. Howard Schultz, dia adalah orang yang akhirnya mempopulerkan Starbucks dengan cara yang luar biasa. Dan akhirnya dia begitu populernya karena pada puncak-puncaknya ketika Starbucks mencapai 30.000 outlet di muka bumi ini, saudara-saudara, itu dimulai dari sebuah mimpi yang sederhana. Ketika Howard Schultz, ketika dia masih sebagai orang yang karyawan dengan penghasilan yang rendah di New York, dan pada waktu itu dia menjadi seorang yang mengantar barang dengan sekali lagi gaji yang rendah, banyak sekali tantangan, dan dia pingin sekali berada atau memiliki income yang lebih baik lagi. Kadang-kadang dia membayangkan apa sih yang harusnya dia lakukan. Dia mendapatkan pendidikan tidak oleh karena dia punya uang, tetapi karena dia mendapatkan beasiswa dari olahraga, ya. Dan akhirnya dia bekerja sebagai salesman gitu di salah satu dari company yang terkait dengan kopi. Dan satu hari dia mengunjungi sebuah warung kopi, ya, dan di situ dia tahu bahwa kemudian itu namanya adalah Starbucks. Dan saudara-saudara, dia bermimpi, dia betul-betul captivated gitu. Dia betul-betul merasa pada waktu dia sedang duduk itu, dia membayangkan saja bahwa seandainya dia bisa jadikan tempat di mana dia minum kopi itu sebagai tempat di mana komunitas itu berkumpul, orang bisa bercengkrama, orang bisa ngobrol, orang bisa merasa bisa berkomunitas, ya, bertemu satu dengan yang lainnya, membangun koneksi, ya, dia pingin, ya. Dan dari sebuah mimpi yang sederhana itu, kemudian dia bekerja dan dia bergabung bersama-sama, dan akhirnya saudara-saudara tahu bahwa Starbucks di bawah kepemimpinannya kemudian mencapai jumlah outlet yang sangat banyak sekali. Tapi dari mimpi seorang yang sangat sederhana. Dan saudara-saudara, kalau Allah mau membuat sesuatu yang extraordinary, sukses di dunia ini, ternyata dimulai dari mimpi seorang yang sederhana. Kita juga pada hari ini, saudara-saudara, berada pada hari ini oleh karena kita memimpikan sesuatu. Mimpi kita mungkin tidak sebesar dari Howard Schultz. Mungkin kita tidak sebesar itu. Tetapi tahukah saudara bahwa banyak dari kejadian dalam hidup kita ini, atau hidup kita berubah oleh karena kita memiliki sebuah mimpi, ya. Kita memiliki mimpi, dan mimpi itu kemudian diwujudkan, dan setelah itu diwujudkan, saudara tahu, ya, tergantung berapa besar yang kekuatan kita untuk mewujudkannya. Dan Howard Schultz kemudian bisa mewujudkannya itu di dalam bentuk, ya, ini
30.000 outlet dari Starbucks, sehingga orang banyak sekali saudara-saudara yang bahkan anak-anak kita juga yang kemudian bekerja atau ya pernah bekerja di Starbucks juga dan tergabung di dalam keluarga Starbucks. Banyak di antara kita barangkali juga yang kalau selesai kebaktian, saudara-saudara berada di mall dan saudara juga pergi ke Starbucks juga. Jadi sebuah extraordinary vision gitu, sebuah visi yang luar biasa yang berada di dalam pikiran atau jiwa dari seorang yang sangat sederhana. Bisa, semua itu bisa terjadi. Tergantung dari kita, apakah kita sebagai orang yang sangat sederhana mau nggak memiliki mimpi itu. Masalahnya adalah apakah Anda merasa atau saudara dan saya merasa sebagai seorang yang tidak memiliki kapasitas dan kemampuan seperti orang lain atau tidak memiliki kesempatan sukses sebagai orang lain, berarti kita nggak bisa melakukan sesuatu. Saudara-saudara, enggak. Ya sama seperti anak-anak yang sekolah, berada di dalam sekolah-sekolah yang kita miliki, misalnya sekolah yang kita miliki seperti BKS, kita juga memimpikan bahwa anak-anak itu satu kali ya mereka akan diberikan mimpi oleh Tuhan, dan mimpi itu akan menuntun mereka kepada hari depan mereka, dan saudara nggak akan duga bahwa hari depan mereka menjadi hari depan yang penuh dengan kejutan ya. Dan saudara dan saya harus berharap bahwa masa depan mereka akan lebih hebat daripada saudara dan saya, betul nggak? Ya, kalau masa depan mereka itu lebih hebat daripada kita bahagia dan kita bersuka cita. Tapi dari hal yang sederhana, dari pikiran orang yang sederhana yang memiliki mimpi, ya, dari seorang yang bernama Yusuf, ketekunan dan seterusnya, dari visi yang dia miliki, yang diberikan oleh Tuhan kepadanya dan dia capture, gitu. Dia tangkap dan kemudian itu bisa terwujud. Prinsipnya saudara-saudara, dari hidup yang orang-orang yang sederhana itu ternyata Allah dapat mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, seandainya saudara dan saya sebagai para pria mendapatkan kesempatan itu untuk bertanding bersama dengan Yusuf menjadi papahnya Yesus di bumi ini, banyak di antara kita ingin ikut bertanding. Tapi sekali lagi kita tidak mendapatkan, Yusuf yang mendapatkannya. Mengapa Yusuf mendapatkannya? Karena walaupun dia sederhana, barangkali dia memiliki sikap yang tidak akan kita miliki, yaitu walaupun tidak jelas, dia masih tetap bisa taat kepada Tuhan, dan dia masih melakukannya dalam sepenuh hati, percaya kepada Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara, disinilah kita diajak ya, kita kalau kita pikirkan, kita terapkan di dalam hidup kita. Jangan pikir karena saudara-saudara merasa diri unqualified, tidak berkualitas, mungkin saudara pikir tidak sehebat orang lain, saudara barangkali overlook, merasa diabaikan, atau saudara merasa insignificant, saudara merasa menjadi orang yang kurang penting, atau barangkali saudara-saudara merasa apakah Tuhan kira-kira menaruh perhatian kepada saudara. Jangan berpikir seperti itu saudara-saudara. Kalau Allah memanggil kita bukan karena your ability, bukan karena saudara mampu, tetapi your availability. Oleh karena saudara dan saya mau menjawab yes Lord. Kalau kita menjawab yes Lord, siapapun Anda, sederhana apapun Anda, Dia adalah Allah yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Amin. Ya. Dan saya berdoa agar kita semua memiliki hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Your faith, your obedience, buka hati di hadapan Tuhan, dan biarlah sama seperti Yusuf, ya, yang membutuhkan keyakinan di hadapan Allah dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Allah, maka rencana Allah kemudian diwujudkan di dalam hidupnya. Sekali lagi, Allah memanggil orang sederhana untuk dipakainya. Masalahnya adalah bukan soal seorang yang sederhana saja, tetapi your availability. Saudara mau jawab apa? Kita mau jawab yes Lord, kita mau menjawab ya Tuhan, saya bersedia. Dan saudara ikuti kehendak Tuhan, saudara taat kepadanya, saudara dengar panggilan Tuhan, dan saudara jalankan walaupun saudara belum mendapatkan gambar yang jelas, lengkap, tapi saudara mau taat. Sama seperti Abraham juga gitu. Abraham tidak memiliki gambaran yang lengkap pada waktu dia diminta keluar dari tanah Ur Kasdim. Dia tidak tahu, banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi ikuti kehendak Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, rancangan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab rancangan Tuhan pasti rancangan damai sejahtera, dan Dia memberikan kepada kita yang terbaik. Amin. Sepanjang kita ikuti kehendak Tuhan, lakukan yang terbaik, percaya kepadanya, saya yakin bahwa Allah akan menuntun kita kepada dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan itu sudah kita buktikan. Hari ini orang-orang yang hebat di dalam dunia
adalah orang-orang yang menjalankan sesuatu dengan prinsip yang sama. Seperti Yusuf juga yang sederhana, tetapi dari orang yang sederhana kemudian dipakai oleh Tuhan. Daud juga sama. Ya, hampir sebagian besar dari orang-orang di dalam Alkitab sebenarnya adalah orang-orang sederhana yang dipakai oleh Allah. Petrus, ya, dari orang yang tadinya siapa dia, tidak berpendidikan, tapi kemudian dia menjadi juru bicara dari para murid. Siapa kita hari ini? Siapa saudara hari ini? Tapi biarlah kita adalah orang-orang yang berkata kepada Tuhan, yes Lord, ya Tuhan, aku bersedia, pakai aku dalam hidupku, melayanimu dalam hidupku untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Your availability itu lebih penting daripada your ability, daripada saudara punya kemampuan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau akan bimbing pikiran hati kami. Banyak di antara kami yang mulanya berpikir bahwa Tuhan hanya akan memanggil orang-orang yang punya kemampuan. Tuhan hanya akan memakai orang-orang yang punya kemampuan. Padahal kalau kami melihat contoh-contoh dalam Alkitab, kami temukan bahwa bukan hanya orang-orang yang punya kemampuan yang dipanggil oleh Tuhan. Engkau lebih peduli dengan orang-orang yang mau menjawab ya, orang-orang yang available, orang-orang yang mau percaya kepadamu, dituntun olehmu, meyakini sepenuhnya panggilanmu. Dan dari situlah kemudian Engkau menunjukkan, you demonstrate your power. Kuasamu yang Engkau tunjukkan. Sehingga kami bisa tiba di posisi, di keadaan yang sama sekali kami belum bayangkan sebelumnya. Tolonglah kami Tuhan agar iman kami selalu teguh dan kuat. Tuhan, kami berdoa agar setiap kami yang merasa diri kami sederhana, barangkali beberapa dari antara kami merasa overlook, kami diabaikan, kami terabaikan. Tapi sesungguhnya kami ada di dalam radar Tuhan, kami ada di pandangan Tuhan. Kami sangat jelas, Tuhan melihat kami dengan jelas. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, agar kami betul-betul bersandar kepadamu Tuhan. Jauhkan kami dari mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, mengandalkan kemampuan kami Tuhan. Jauhkan semua itu. Sebab kami mau belajar seperti apa yang dilakukan dan terjadi kepada Yusuf. Terima kasih Yesus. Seorang pria yang karena dia bersedia untuk dipakai oleh Tuhan, his availability, dia menjawab ya kepada Tuhan. Dan dia, walaupun dia tidak memiliki gambaran yang terlalu jelas, tetapi dia bersedia untuk dipakai oleh Tuhan, bersedia mengikuti perintah Tuhan melalui malaikat. Dan kami percaya Tuhan, dia menjadi Papa Yesus di bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, dia melakukan ikuti rancangan Tuhan, melaksanakan rencana-rencana Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu hebat. Kami juga begitu Tuhan, kami sangat ingin kami bisa melakukan dan mengikuti rancangan Tuhan. Yang penting kami bisa menaati-Mu lebih dulu. Kami bisa berkata ya, dan kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Apapun situasi kami ya Tuhan, bimbing pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Christmas kali ini mendatangkan pesan yang penting bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat CWS Kelapa Gading yang terkasih. Puji nama Tuhan, Tuhan teramat baik. Kasih setianya selalu nyata bagi kita semua. Kita bersyukur karena kita semua ada sampai dengan hari ini. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan atas hidup kita. Berkatnya melimpah bagi kita semua yang percaya kepadanya. Sesaat lagi kita akan memberi ke rumah Tuhan. Namun sebelum memberi, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Kini Tuhan, saatnya kami untuk memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati pemberian kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang ingin memberi secara online, Bapak, Ibu, Saudara dapat scan QR berikut. Atau bagi jemaat yang hadir secara onsite, QR Code juga terletak di kursi bagian depan Bapak Ibu sekalian.
Kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak, Ibu, Saudara semua untuk datang ke ibadah spesial Malam Natal 2024 dengan tema Heaven's Gift. Momen Natal ini mengingatkan kita akan hadiah terbesar dari Allah, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Sebuah hadiah yang membawa harapan, damai, dan sukacita bagi kita semua. Ibadah Natal akan diadakan hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, jam 7 malam bertepat di Gedung Gereja CWS Kelapa Gading. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah ini. Dan jangan lupa untuk ajak keluarga dan teman-teman semua. Karena Natal ini adalah saat yang terbaik untuk berbagi kasih Kristus kepada semua orang. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah mengakhiri kebaktian kita. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kita semuanya. Dan sekali lagi kita mendekati Christmas kita tanggal 24 dan 25 sebagai puncak dari perayaan kita. Kiranya hati saudara-saudara penuh dengan kegembiraan untuk menyambut waktu yang sangat penting dalam hidup kita semua. God bless.